Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih untuk semua yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini hamba berdoa Engkau jamah hati setiap kami. Engkau jamah hati setiap kami Tuhan. Tidak satu pun tinggalkan ruangan ini dalam keadaan yang sama. Tidak satu pun tinggalkan akan ruangan ini dalam keadaan yang sama. Tapi Engkau yang mengubah kami Tuhan. Dan Engkau yang mengajar kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Sampaikan isi hatimu dan berikan pewahyuan baru bagi kami pada pagi ini. Dan yang percaya berkata, amen. Silakan duduk saudara. Mari buka firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Saudara yang bawa Alkitab silakan buka Ulangan pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang pertama mulai dan saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-8. Dari kitab Ulangan pasal yang keempat, lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita bacakan ayat ini, saya merenungkan satu hal beberapa hari ini dalam melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang dialami oleh banyak orang. Saya menjumpai bahwa kekristenan itu memperkenalkan suatu nilai-nilai yang baru dalam kehidupan kita. Apakah Anda bisa melihat atau tidak? Tapi saya harus berkata, saya ulang lagi bahwa kekristenan itu memperkenalkan, mengintrodusir suatu nilai-nilai hidup yang baru yang tidak akan kita jumpai dalam dunia ini. Semakin orang kenal akan Tuhan, semakin orang mengerti akan firman, maka cara hidupnya, nilai-nilai yang dia lihat dan dia anut berbeda dengan apa yang dunia ini sedang anut. Saya berdoa supaya kita, ketika kita ikut Tuhan, bukan hanya kita berkata, oh aku ingin diberkati, aku ingin masuk surga. Saya rasa bukan hanya itu. Yang luar biasa adalah pergaulan itu memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita. Pergaulan dengan Tuhan. Nah, kalau kita bergaul dengan orang, saya bergaul dengan Pak Ardian misalnya, apa yang saya punya dalam waktu sekian lama akan kemudian dia miliki, tapi juga apa yang dia punya, kalau kami terus bergaul, akan juga tiba-tiba saya miliki. Anda bisa ngerti ya? Dan tiba-tiba cara berpikir bisa disatukan dan sebagainya. Saya bergaul dengan istri saya, hal yang sama terjadi. Sebagian yang saya punya, itu bisa mengalir dalam hidupnya. Sebagian yang dia punya mengalir dalam kehidupan saya. Makin kami bergaul, makin kuat, makin dekat, makin lama, maka orang susah membedakan mana sebetulnya yang original dari saya dan yang asli dari dia. Dengan Tuhan mirip saudara, tapi bedanya begini. Kalau antar manusia saling memberi, kalau kita dengan Yesus, Yesus memberi, dia tidak menerima yang engkau punya. Sebab dia nggak bisa bohong seperti kita bohong. Dia nggak bisa pintar merayu seperti kita pintar merayu. Dia nggak bisa tidak sabaran seperti kita nggak sabaran. Jadi kalau Anda mau berikan sesuatu, itu dihisap, dihilangi saudara. Tapi yang dia punya, dia berikan kepada kita. Nah ketika kita menerima apa yang dari dia, maka sebetulnya kita menerima akan nilai-nilai kehidupan yang beda dengan apa yang selama ini kita kenal dalam dunia kita. Tiba-tiba cara melihat kita berbeda, cara pandang kita berbeda, cara kita menghargai orang berbeda, cara kita melihat menanggapi orang bicara berbeda, semuanya berbeda. Ada nilai-nilai yang beda dengan apa yang dunia anut. Sebagai contoh misalnya,
Kalau Anda mengerti, kita gereja selalu berkata, kalau Anda mau menikah dan Anda ingin kami memberkati, 6 bulan sebelumnya, ngomong dulu, jangan kurang 2 bulan, Pak mau kawin. Kita bukan kantor catatan sipil, saudara. Itu urusan negara. Yang gereja mau kenalkan kepada orang yang akan membangun rumah tangga adalah, ada banyak nilai rohani yang kamu harus mengerti, yang harus dirubah dari cara berpikirmu yang lama, kepada cara berpikir yang baru. Nah, itu yang dikenalkan sebetulnya, dan itu akan membuat kita menjadi keluarga dengan nilai kehidupan yang berbeda dengan apa yang dunia miliki. Dunia, kalau Anda perhatikan ya, ini saya perhatikan di kalangan orang-orang Chinese. Banyak orang tua beranggapan bahwa anak perempuan di Cina masih berlaku sampai sekarang. Kadang-kadang kalau mereka kan diizinkan hanya punya anak, kalau nggak salah cuma 1, karena terlalu banyak penduduknya. Nah, akhirnya kalau mereka punya anak perempuan, dibunuh, digugurkan. Sebab bagi mereka, anak perempuan adalah beban. Sudah diberi makan, disekolahkan, setelah dewasa, orang lain yang ambil. Tidak ada keuntungan ekonomis apapun. Ya. Yang lebih modern sedikit adalah, anak perempuan merupakan aset modal untuk menggait laki-laki yang punya potensi besar. Lalu dia manfaatkan anak perempuannya sebagai aset. Anda bisa ngerti? Bukan aset drum ini, lain. Buat namamu diganti. Daud gitu ya. Kalau John Evans ini khotbah, kamu akan disebut terus aset. Ya, bertobat terus ya saudara. Gantilah David gitu. David O'Brien. Keren sedikit, aset. Dia aset kita yang paling berharga, saudara. Anda harus tahu. Kalau dia hilang, kita kehilangan aset. Dengar baik-baik, saudara. Nah, banyak orang Chinese begitu kan. Jadi anak perempuan itu seperti modal kerja. Gua punya anak perempuan. Lalu dia cari akan laki-laki yang kira-kira, orang Jawa berkata balung sugih. Tulangnya itu bisa membawa kekayaan, tulang kaya. Kalau tulang kaya itu kayak balung sugih, saudara. Dan dia berkata, kamu mau anakku? Lihat. Dia akan cari orang lain, besan, ya, yang punya uang. Karena dia berkata, aku punya barang, dia tawarkan. Nah, menilai orang seperti itu bukan nilai yang Tuhan kenalkan kepada kita. Kalau kita mengerti firman, kekristenan itu memperkenalkan nilai-nilai kehidupan yang beda dengan apa yang dunia miliki. Selama kita tidak mengenal Tuhan dan mengerti firman-Nya, maka kita akan terus menganut akan nilai-nilai yang lama, yang sebetulnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai yang Tuhan kenalkan kepada kita. Nah, sekarang mari kita lihat Ulangan pasal 4, mulai ayat pertama saya baca buat Anda. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang telah diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan
demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tuhan berkata, setiap hukum dan peraturan dan perintah atau firman yang dia ucapkan, dia berkata jangan kamu tambahi dan jangan kamu kurangi. Dia berkata itu akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Lalu dia berkata, maka bangsa-bangsa akan berkata, memang bangsa besar ini penuh dengan kebijaksanaan adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Anda perhatikan, setiap kali kita mengenal akan firman Allah, setiap kali kita kenal dengan Tuhan Yesus, setiap kali firman Tuhan jadi makanan kehidupan kita, maka sadar atau tidak sadar, Allah sedang memberikan nilai baru dalam kehidupan kita. Sesuatu yang membuat orang berkata, memang mereka bijaksana, berakal budi, dan adilnya luar biasa. Dan itu semua sumbernya berasal dari firman Tuhan. Mengenal Yesus bukan hanya membuat kita ke surga. Mengenal Yesus bukan hanya membuat kita diberkati. Tapi lebih daripada itu juga dia memberikan nilai baru dalam kehidupan kita. Cara melihat kita berbeda. Semuanya dia ubah jadi baru. Nilai hidup kita jadi berubah total. Tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh dunia pada hari ini. Saudara sekalian, saya ingin katakan sekali lagi bahwa Allah memberikan sesuatu yang membuat cara pandang kita dan nilai hidup yang kita anut jadi berbeda. Ketika nilai hidupnya diangkat, maka derajat hidup kita pun kemudian diangkat oleh Allah. Coba buka Kisah Rasul pasal 17. Saya pernah bacakan ayat ini beberapa minggu yang lalu. Dan saya ingin ulang buat saudara karena ini ayat memberkati sekali. Kisah Rasul 17. Perhatikan pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Rasul 17. Perhatikan pada ayat yang ke-10. Tetapi pada masa itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 11 Anda perhatikan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka bukan lebih baik tapi more noble. Kata noble artinya bangsawan. Lebih punya derajat kebangsawanan. Padahal orang Yahudi tidak seperti orang di Jawa Tengah misalnya, yang punya predikat kebangsawanan untuk keturunan raja. Mereka sebetulnya tidak terlalu mengenal seperti yang kita tahu. Tapi Alkitab memberikan istilah yang luar biasa, yang buat kita di sini dengan gampang kita langsung bisa mengerti apa yang Alkitab katakan. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih berstatus bangsawan yang lebih tinggi, lebih punya derajat kebangsawanan yang lebih tinggi hatinya dibandingkan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sebab atau karena perhatikan, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Luar biasa. Alkitab mengajarkan kepada kita, oleh karena mereka dengan rela hati menerima firman, maka orang yang menerima firman tanpa disadarinya dikenalkan oleh Allah nilai-nilai baru dalam kehidupannya. Dan pada waktu dia kenal akan nilai baru, hidupnya berubah, derajat hidupnya mulai naik oleh karena nilai-nilai baru yang dimiliki dalam kehidupannya. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita misalnya kita berkata, ini orang biadab, ini orang beradab. Yang beda apanya? Nilai hidupnya sebetulnya. Si biadab ini tidak kenal rumah, tata cara, aturan. Nggak kenal. Yang dia suka dia buat. Tapi orang beradab, dikatakan beradab karena apa? Dia punya nilai-nilai kehidupan yang orang biadab tidak punya. Anda tahu bedanya? Orang biadab dengan beradab karena nilai yang mereka fahami berbeda.
Kekristenan memberikan kepada kita nilai-nilai kehidupan yang beda dan jauh lebih tinggi dari yang dunia miliki. Buka Amsal pasal 14. Ayat yang ke-34. Amsal 14 ayat 34. Kita akan baca sama-sama. Amsal 14 ayat yang ke-34. Saya tunggu Anda cari ayatnya, kita akan baca sama-sama. Yang sudah ketemu tolong angkat tangannya. Alright, kita baca 2, 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Lihat Alkitab berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Setiap kali kita kenal dengan kebenaran, derajat kita ditinggikan oleh Allah. Bukan hanya pribadi, tapi kalau suatu bangsa kenal kebenaran, derajatnya naik di hadapan Allah. Alkitab berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kalau kita ingin more noble, kalau kita ingin derajat kebangsawanan kita naik di hadapan Allah dan manusia, nikmatilah kebenaran di dalam kehidupan ini. Anda akan diperkenalkan kepada banyak nilai hidup yang berbeda dengan apa yang dunia miliki. Dan kalau Anda berpegang kepada nilai hidup seperti ini, hidup Anda akan berbeda, saudara. Orang lain cuma keluntang-keluntung, nggak ngerti aturan, nggak jelas mau kemana. Anda tahu kemana engkau pergi. Anda tahu apa yang kau kerjakan. Yang lain kuliah, nggak kuliah sembarangan. Ujian, keleleran, cari rokok, nggak punya duit ngelinting sendiri. Nggak punya tembakau, cari tegesan. Dibukai tembakonya ngelinting sendiri. Buat mereka itu nikmat, itu nilai mereka. Buat kita berkata tidak. Lihat saudara, nilai cara hidupnya lain. Orang lain bangun jam 8 pagi, tidak pernah gosok gigi. Bangun tidur terus sarapan pagi, tidak pernah menggosok gigi, apalagi cuci piring dan sebagainya. Hidup kayak begitu aja. Bangun pagi-pagi, cari makan, baca koran, kaki diangkat nengkreng, baca koran Suara Merdeka, lihat Tarsan, ceritanya apa hari ini. Hanya itu yang dia buat. Lalu siang hari ngeluyur sebentar, pamit mamanya, mintain uang orang tua terus, pergi keluyuran ke sana kemari. Temennya kerja dicari, digangguin temen kerja, cari-cari gitu ya. Jam 12, setengah 1, lapar, pulang ke rumah lagi, makan lagi, mari makan, tidur. Saudara. Jam 3, jam 4 bangun, teriak-teriak minta kopi, hanya begitu aja. Sore ngapain lagi, keluyuran lagi, tidak mandi nggak apa-apa. Katanya agak bule kok hidup saya katanya gitu. Seminggu 2 kali mandi cukup, keluyuran kemana-mana gitu. Ngukur jalan tanpa arahnya jelas, mau ngapain nggak jelas. Oh besok ulangan, ya biasa atau ulangan kan setiap selama dunia masih berputar, ulangan masih ada gitu ya. Nggak pernah ada prestasi yang bagus dihasilkan. Hidup dari waktu ke waktu cuma begitu aja. Hanya begitu aja. Tapi orang punya tujuan, itu akan berbeda. Saya beri contoh ya, orangnya masih hidup sampai sekarang, Pak Timotius ini. Dia cerita bagus sekali. Dulu kemana-mana naik motor trail, ya motor trail. Motor trail jadi belakangnya agak sedikit naik begini. Trail, kemana-mana naik trail. Persekutuan kemana-mana. Saya masih ingat kesaksiannya. Kalau nanti anda ikut di kelasnya dia, saya dengar guru favorit ya Pak ya. Saya dengar begitu. Mungkin salah, mungkin betul, saya harus cek lagi nanti dalam. Saya dengar dia cerita begini bagus sekali. Satu kali dia naik motor trailnya di traffic light tanpa helm, dulu belum ada helm saudara. Jadi dia lihat di kanan kiri ada mobil gitu ya, ada mobil. Dia ngomongnya gini, kalau Anda punya tujuan, Anda punya nilai lebih, Anda punya kekuatan untuk fight di dalam saudara. Ngerti ya? Lihat ada orang punya mobil, kalau orang enggak ngaturan gini, caranya mikirnya lain. Tak gorese montore wong gitu. Ngerti? Cara mikirnya ngerusak. Tapi kalau Anda ngerti tujuan hidupmu, cara mikirnya jadi gini. Sekian banyak orang yang punya mobil ya. Masa aku satu kali nggak bisa satu di antara mereka? Kalau yang punya brompit ini, sepeda motor sudah terlalu banyak. Aku meninggalkan kelompok ini, mereka tidak akan sakit hati. Ngerti saudara ya? Jangan khawatir. Kalau Anda meninggalkan kelompok sepeda motor, mereka tidak akan sakit hati. Karena tidak perlu rekonsiliasi, minta maaf kepada mereka. Tidak perlu. Ya, cara berpikirnya gini. Sekian banyak orang punya mobil, aku naik trail sekarang ini.
Masa tidak bisa aku jadi satu di antara mereka? Ternyata yang punya mobil kan banyak. Masa aku gak bisa satu di antaranya? Sekian waktu kemudian, dia naik mobil. Kijang komando, warna hijau, kotak. Tahu kijang paling pertama keluar, kotak itu. Wah, itu kebanggaan, saudara. Saya tahu dia dengan bangga naik. Kalau Anda di depan itu goyangnya. Tapi itu mobil. Dia naik mobil hijau. Terus mikirnya gini lagi. Setelah sekian waktu kerja gitu ya. Bukan terus setiap hari mikir kayak begitu. Itu orang nggak ngena, saudara. Dia cara berpikirnya aja. Cara berpikirnya, lihat. Lalu pergi lagi. Lihat lagi kenyataan lain. Loh, yang naik sedan ya banyak. Yang naik mobil gerobak gini juga ada. Anda tinggalkan yang gerobyakan, mereka nggak tersinggung kok. Tidak perlu minta maaf. Karena Anda bisa berpikir, kalau yang lain begitu banyak yang bisa punya. Apa aku nggak bisa satu di antaranya? Saya terima kehormatan besar. Setelah itu dia mungkin, saya nggak salah dia ganti, Suzuki atau apa yang, Zebra putih itu dia beli baru, tapi masih gerobyakan juga. Dia kasih ember, bukan kasih jerigen di belakangnya supaya tidak goyang. Setelah pakai itu dia mikirnya, apa nggak bisa aku naik sedan? Kehormatan buat saya, satu siang dia datang, dia pamerkan sedan yang dia beli, second, warnanya coklat, mereknya Seret. Yang nyanyi masih ingat, saudara. Oh, ini prestasi kan, Seret. Dia pamerkan kepada pendetanya. Bagus gak? Dia pura-pura tanya, bagus gak? Sebetulnya gue punya nih katanya gitu. Dia pamer, gak apa-apa, boleh sah-sah aja. Ya, itu yang dipikir, saudara. Itu yang dipikir. Saya gak tahu sekarang yang dipikir apa lagi. Dia mungkin kalau ke airport, ada banyak pesawat terbang. Tapi itu lebih bagus. Daripada Anda cuman begitu. Ini kalau sudah malam, gak bisa tidur sampai jam 12, setengah 1, radio, TV sudah entek habis semua. Gak ada lagi cuman RRI. Wayangan sama keroncongan. Ya ngintawang, ono lintang. Sambil gitu, denger-denger. Cuma gitu aja. Saya berkata pada saudara, kekristenan mengajak kita untuk berkata, aku kenalkan kepada kamu nilai kehidupan baru. Siapa yang berkata bahwa hidupmu harus selalu miskin? Siapa yang mengharuskan engkau harus selalu di bawah? Sementara Allah berkata engkau jadi kepala dan bukan ekor, engkau di bawah dan engkau di atas dan bukan di bawah. Siapa yang mengharuskan kita hidup dalam keadaan terus menderita, susah payah setiap hari? Kalau Tuhan pun menjanjikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang engkau alami pada hari ini. Saya belajar kekristenan memperkenalkan sesuatu yang berbeda sekali. Dan saya mau tunjukkan kepada Anda. Alkitab ini menceritakan seorang raja bernama Salomo. 2 kali Tuhan paling tidak datang kepada dia berkata, apa yang kamu minta? Dan dia berkata, berikan hikmat kepadaku Tuhan. Supaya aku bisa memimpin akan umat yang engkau percayakan kepadaku. Satu hal dia minta dari Allah. Dia minta hikmat. Anda tahu, yang diminta Salomo itu, engkau berkata, oh Tuhan terlalu besar buat aku. Tapi dengar baik-baik. Yang diminta Salomo itu, dia bisa berikan kepada kita. Amen, saudara. Coba buka dulu Yakobus pasal yang pertama. Tuhan beri kita tema sepanjang tahun depan, milenium baru, next level. Saya berdoa pada akhir dari abad ini, Anda punya persepsi baru untuk memasuki milenium baru. Dan jadi berkata, tahun depan aku tidak akan sama lagi. Amen. Tahun depan orang lihat aku pangling. Loh, bukan tambah. Loh, bukan. Amen, saudaraku. Lihat kita lain. Ini orang lain. Dulu kemana-mana senderan cepit, ngukur jalan. Tiba-tiba lain. Kamu dapat rezeki apa? Next level. Amen. Rezekimu namanya next level. Yakobus pasal pertama.
Ada ayat yang luar biasa, ayat yang kelima saya bacakan buat Anda. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Anda garis bawahi kata hikmat ini. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak dengan membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang-orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam apa? Hidupnya. Nah, kata hikmat dalam bahasa aslinya digunakan kata sophia. Ada beberapa pengertian dari kata sophia ini. Yang pertama, sophia artinya itu keterampilan praktis. Keterampilan praktis. Yang kedua, artinya juga scientific knowledge. Pengetahuan yang scientific, yang science. Tapi juga ada unsur naluri yang biasa digunakan untuk orang bisnis. Jadi ini komplit. Sophia ini hikmat untuk hidupmu sehari-hari di dunia. Anda bisa dapatkan itu dalam bentuk keterampilan praktis. Ngebur sana, ngebur sini. Bongkar sana, bongkar pasang. Bukan hanya bongkar aja, saudara. Bongkar pasang, apapun Anda punya hal yang praktis dalam hidupmu. Yang kedua, Anda bisa terima yang scientific knowledge, pengetahuan yang scientific. Yang ketiga, bahkan naluri untuk Anda bisnis akan diberikan. Sophia ini hikmat untuk kebutuhan kita hidup di dunia ini. Nah, Allah berkata, kalau engkau kekurangan itu, minta dengan iman dan engkau akan terima. Luar biasa. Jadi nggak ada alasan sebetulnya buat kita hidup dalam keadaan terus seperti itu. Siapa yang mengharuskan kita seperti itu? Dari pihak Allah dia tawarkan banyak yang luar biasa. Keputusan dia serahkan kepada kita. Apakah engkau mau terima atau tidak apa yang dia tawarkan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Salomo minta itu, apa yang dihasilkannya? Coba buka 2 Tawarikh pasal yang ke-9. 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Saya ingin tunjukkan 3 poin ini buat saudara. Dan lihat apa hasilnya ketika hikmat itu diberikan. 2 Tawarikh pasal 9, perhatikan pada ayat yang pertama. Saya baca sampai ayat 8. 2 Tawarikh 9, lihat pada ayat yang pertama. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dan dengan onta-onta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem, hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ayat 3 Anda perhatikan. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, dengarin baik-baik. Ada Ratu Sheba yang coba menguji akan hikmat Salomo. Dia lihat 3 hal, paling tidak saya globalkan dalam 3 hal yang dilihat ratu ini. Yang pertama, Alkitab berkata,
Dia kagum melihat hikmat dan juga rumah yang dibangunnya. Coba buka dulu Amsal pasal 24, saudara. Yang dilihat ratu ini. Yang pertama, Alkitab berkata, dia kagum melihat hikmat dan juga rumah yang dibangunnya. Coba buka dulu Amsal pasal 24, saudara. Saya berdoa supaya ayat menjelaskan ayat pada hari ini. Amsal 24, perhatikan pada ayat yang ketiga. Amsal 24, ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Saya ulang lagi. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Nah ini apa saudara? Yang dilihat ratunya ini apa? Ini quality of intellect-nya luar biasa. Ketika Allah memberikan hikmat kepada dia, mendadak orang ini punya quality intellect yang luar biasa. Dia bisa memberikan jawaban yang tidak pernah diduga orang sebelumnya. Nah saya ingat sebuah cerita, ini true story saudara. Terjadi pada awal tahun 80-an, ada hamba Tuhan besar pada waktu itu, yang diundang oleh seorang pejabat. Pejabat ini sekarang sudah almarhum, dia pernah menjabat jadi menteri dalam kabinetnya Pak Harto beberapa kali dan orang ini sangat terkenal. Kalau saya sebut namanya Anda pasti ngerti nama orang ini. Singkat cerita, pokoknya dia bukan orang Kristen. Dia orang Islam dan dia percaya bahwa Allah cuma satu. Allah itu esa, cuma satu, nggak mungkin tiga. Nah, suatu hari dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan dia tanya, Pak Pendeta, apakah Allah itu tiga? Hamba Tuhan berkata, tidak. Tuhan itu esa. Satu, tiga pribadi. Tiga pribadi, tapi satu. Tapi kan satu kan? Ya, satu. Lalu kemudian dia berkata begini. Saya ingin Bapak jawab pertanyaan saya. Kalau Bapak bisa memuaskan jawabannya, saya ikut Bapak. Luar biasa. Oh baik, katanya. Hamba Tuhannya berdoa bahasa roh. Ini menterinya ini masuk ke dalam rumahnya. Keluar bawa roti, saudara. Ada piring kecil, ada kue di atasnya. Cuman satu. Dia bawa keluar. Dia berikan kepada Pak Pendeta itu. Mari Pak, silahkan dimakan dulu. Kemudian diminta untuk dimakan rotinya. Habis, saudara. Lalu kemudian Pak Menterinya tanya begini, Pak Pendeta, di rumah saya hanya punya roti cuman satu ini. Hanya ini Pak yang saya punya. Sekarang saya berikan kepada Bapak. Ya kan? Apakah saya masih punya roti lagi? Jawabannya apa, saudara? Ya tidak punya. Kecuali orang nekat, ya beli lagi, punya katanya. Itu bukan masalahnya. Dia berkata begini, saya cuma punya roti satu. Saya berikan kepada Bapak, Bapak sudah makan, habiskan. Saya masih punya nggak sekarang roti itu? Ya tidak Pak. Karena Bapak cuma punya berapa? Satu. Oke. Terus dia berkata begini. Nah sekarang. Saya percaya Tuhan satu. Dan saya ngerti nanti jawabannya secara teologis nggak benar saudara. Tapi itu tidak pernah dia duga akan dijawab seperti itu sehingga dia akhirnya berkata saya percaya. Dia berkata begini. Kalau Tuhan satu, ini logika saya loh katanya. Kalau dia turun dari sorga jadi manusia, lah sorga kan kosong. Nah cuma satu kok. Kalau dibilang Tuhan tiga, saya nggak mau percaya. Sebab itu nyembah berhala. Tuhan kan satu katanya. Kalau mau mendalami ikut kelas bingung. Bu Victor, Pak Victor, bukan Bu Victor, Victor sama Buffon. Nah, dengerin baik-baik. Dia berkata kalau Tuhan cuma kan satu ya dia bilang. Kalau turun ke dunia kan kosong surganya. Lalu pendeta ini dapat hikmat. Saran jawabnya seperti pemahamannya. Walaupun kita tahu secara teologis keliru jawabannya. Tapi ini memberikan jawaban buat Bapak ini. Anda mesti ngerti hikmat itu kayak begini. Dia berkata ini, Pak, sekarang saya mau tanya. Loh, saya tanya kok Bapak tanya? Ya ini jawabannya pertanyaan katanya. Oke katanya. Kalau saya ini guru matematika. Saya dosen matematika. Saya punya ilmu matematika. Terus saya ngajar kepada siswa saya, mahasiswa saya ngajari matematika.
Sampai mereka semua dapat ilmu matematika. Setelah mereka lulus, apakah saya harus dari goblok matematika? Ilmuku habis semua, tak kasihin dia. Ya tidak. Loh kenapa kok tidak, Pak? Ya karena matematika bukan benda. Persis. Tuhan juga bukan benda. Tidak bisa disamakan dengan roti, katanya. Diam menterinya, diam. Saya bilang, kejabat tangannya. Aku ikut. Aku percaya. Nah itu hikmat, saudara. Ngerti? Nah orang gak berhikmat, yombuh takut kok angel-angel. Anda tahu? Tanya kok susah katanya. Coba yang lain. Gimana pertanyaannya itu kok? Suruh tanya yang lain. Saya memberitahu saudara, kalau Anda beriman kepada Tuhan, bahkan sekolahmu kok jadi pintar saudara. Tetapi saya gak goblok Pak, sekarang. Tahun depan, next level. Saya ini urutan ke 39 dari 42 Pak. Tahun depan 35 urutan. Next level. Tahun depan lagi 25. 5 tahun lagi Anda jenius. Ingat Atko berkata apa? Otak kita yang kita pakai hanya berapa? 10%. Tambah 1 jenius saudara. Lu nambah cuma 1 Anda bisa sih. Sudah 10%. 1% lagi Anda jenius. Tetapi saya pakai 7 Pak. Ya, itu pantas memang betul. Kelihatan sekarang ya. Makanya Anda berkata saya bodoh karena baru Anda pakai 7%. Tapi next level dong. Amen saudara. Yang luar biasa. Dia kenalkan akan nilai baru dalam kehidupan kita. Ini faktanya begini saudara. Kalau Anda ke India, di sekian banyak provinsi di India, ada satu state, negara bagian, namanya Kerala. Itu bagian selatan. Dan ibu kotanya Trivandrum. Pak Yos pernah ke situ ya. Kerala ini merupakan negara bagian yang jumlah kekristenannya paling tinggi seluruh India. Yang Kristen di Kerala mencapai 25%. Nah, Anda tanya, Pak, apa hebatnya 25%? Oh hebat, saudara, itu besar sekali di India. Karena itu merupakan persentase yang paling besar. Nah, apa hubungannya dengan hikmat, Pak? Banyak rupanya. Di seluruh India, total yang bisa baca tulis, melek huruf, saudara, cuman 30%. 70%-nya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Di seluruh India. Tapi di Kerala, yang melek huruf, 90%. Kekristenan masuk suatu daerah, hidup mereka berubah. Beda semuanya. Kalau kebenaran yang sama masuk dalam hidup kita, meninggikan derajat hidup kita. Amen. Oleh karena kebenaran itu mengangkat hidup kita, membuka cakrawala baru dalam cara berpikir kita. Coba benahi cara berpikir kita. Lihat Tuhan dan kapasitas yang Dia punya, bukan lihat nasib kita dan diratapi. Hal yang kedua, ratu itu melihat akan makanannya, cara para pelayannya melayani, cara duduk pegawainya, cara duduknya aja, cara juru minuman menyediakan minumannya, cara mereka melayani. Saya perhatikan ini bicara apa soalnya? Ini bicara kualitas dari perilaku mereka, beda. Kualitas inteleknya beda, kualitas perilakunya berbeda. Saya mau ngomong sesuatu saudara, ini kalau Anda perhatikan ya, saya nggak tahu di daerah lain, saya nggak terlalu dekat memperhatikan. Tapi saya perhatikan di Semarang nih, sekitarnya Jawa Tengah. Ini ada masalah, saya perhatikan ada masalah. Kalau Anda perhatikan, Anda ketemu orang, ya, cara nyapa orang itu nanti bisa pribadi gitu loh saudara. Kita ini kurang perbendaharaan kata yang menyapa dengan menguatkan. Itu gak ada. Kalau Anda ketemu orang asing ya, kalau saling ketemu, mereka berkata, hey, you look great, kamu nampak luar biasa. Yang disapa seneng. Tapi kalau kita ketemu orang, loh, kok tambah kurus toh? Bener gak? Loh, tambah gendut tuh. Urusannya mesti gendut sama kurus. Loh, kok tambah melarat toh, kamu denger. Mesti gitu saudara. Anda pernah gak ngeliat gitu? Loh,
Rambutmu kok entek toh nang? Terus gini tanyanya, sudah kawin belum loh? Mesti begitu urusannya. Gitu. Sudah ada yang deketi belum? Itu selalu kok begitu saudara. Saya nggak tahu di daerah lain ya. Tapi saya lihat Semarang ini misalnya ya, atau sekitarnya, itu begitu. Orang kayak nggak punya kerjaan, ngurusi orang lain. Ya biar kurus, kasih makan lah, kasih duit supaya nggak kurus. Jangan diterus begitu. Capek dengerin saudara. Kalau ketemu teman-teman sama tuanya gitu ya. Loh, cucumu sudah berapa? Lu sudah ngerti, tidak punya anak, kok tanya cucunya berapa? Itu saya bilang nggak bermutu sama sekali. Kalau ketemu orang lama itu lebih baik, kadang-kadang nggak usah ketemu lah, nanti sakit hati aja keluarnya, saudaraku. Yang ditanyakan selalu yang jelek. Selalu yang nusuk perasaan orang. Mesti begitu, saudara. Kalau sudah ngerti ada kemalangan apa gitu, itu ditanyakan malah. Sepertinya kalau belum orang menderita tuh nggak puas. Next level artinya, Anda jaga mulut dengan baik, saudara. Ketemu orang ucapkan yang positif kepada orang itu. Sehingga orang ketemu dengan Anda, senang. Bukan ini lagi sebel gua pergi. Kenapa mesti begitu? Kalau kita masih seperti yang itu, apalagi yang kurang ajar, loh masih hidup tau loh. Anda boleh bergurau, tapi coba yang bermutu gitu loh saudara ya. Guruan-guruannya kok nggak ada mutunya sama sekali. Hati-hati, itu mulut kita akan dihakimi. Satu kali yang usil itu akan dihakimi Tuhan. Alkitab yang berkata. Jadi mari kita buat perilaku kita jadi berbeda. Amen saudaraku. Dalam bergaul ketemu orang apapun. Nanti ketemu teman, sudah Anda ngerti lah. Ada orang-orang ya, saya ngomong apa adanya. Kadang punya problem dengan bau badannya, dengan apa gitu. Nanti kalau ketemu, gue gitu ngambun-ngambun. Gitu. Omongan itu, gue coba berikan solusi yang baik, tapi gak usah. Kenapa mesti ditusuk perasaannya gitu. Ngerti saudara ya? Coba belajar, coba Anda belajar untuk punya quality. Saya ini nonton TV beberapa hari yang lalu. Ya. Itu ada dalang diwawancarai gitu loh. Lalu interaktif ada yang nelpon. Si dalang satu ini saudara, katanya kalau dalang tuh suka maki-maki. Dia ngomongnya apa? Lu buat kami itu di pantai utara itu maki-makian itu keakraban. Saya bilang saya enggak. Jangan berkata memaki orang itu akrab saudara. Anda merendahkan orang lain. Menangkap saudara. Cara bicara kita itu mesti cara quality perilaku kita. Mesti nyalain. Kalau ketemu orang, kenapa nggak ucapkan yang bagus? Hei, kamu kelihatan seger loh. Kalau kurus dia bilang, kamu sehat sekali katanya. Nah, itu lebih bagus loh, kenapa? Loh kok kurus gitu? Kayak imbangan ratau. Kecuali Anda kasihlah 2 juta, 3 juta tiap bulan. Boleh lah saudara ya. Boleh kan ya saudara ya? Boleh 2 juta, 3 juta tiap bulan. Apa-apa lah. Tapi kalau nggak ngasih apa-apa, mencela. Menurut saya, itu akan menjadi sandungan bagi banyak orang. Coba bicara yang nangkap saudara. Saya perhatikan di kalangan hamba-hamba Tuhan juga begitu. Orang-orang yang lebih matang, lebih dewasa, itu bisa saling menghargai dengan begitu bagus. Tapi hamba-hamba Tuhan kita ini, si anak apa? Sepertinya dia paling hebat. Gak ada orang paling hebat. Yang baik hanya Tuhan, yang hebat hanya Tuhan. Amen. Nah kalau kita belajar, Anda akan berperilaku berbeda. Saya beri beberapa contoh ya, saudara ya, supaya bagus. Coba berperilaku yang baik. Coba gereja t-shirt, tinggal jepit. Ya Tuhan memang lihat hati betul. Tapi hatimu seperti apa? Terekspresi di luar sebetulnya. Nangkap ya. Beberapa teman di sini saya perhatikan. Kebaktian misalnya. Mau ke WC aja kok rame-rame. Tengah-tengah khotbah jalan 3 orang. Iring-iringan. Ke WC. Saya bilang, ada apa di WC sehingga takut sendiri?
Loh Pak, ini sudah ingin kok bisa kompak gitu loh. Trio iring-iringan. Kalau jalan malah nggak cepet, malah pelan-pelan iring-iringan kayak sepur-sepuran gitu loh. Tak perhatiin, ke WC. Terus selesai, nunggu yang lain, lokomotifnya, gandengannya ikut, iring-iringan lagi balik. Come on. Sebelum kebaktian, selesaikan dulu urusan di sana. Masuk tanpa beban. Ngerti saudara? Daripada iring-iringan, yang begitu-begitu. Saya pernah tegur orang, saudara. Saya lagi khotbah pacaran di atas. Saudara. Saya tunjuk dari mimbar malam hari. Yang begitu-begitu itu, saudara. Menurut saya memang belum bertobat ya. Tapi kita perlu mendidik orang disiplin supaya bagus. Kualitas perilaku kita. Anda bisa nangkap. Itu akan membuat semuanya berbeda. Handphone, matiin dong handphone. Sudah bawa handphone nggak dimatiin sudah salah. Handphonenya bunyi, salahnya double. Dijawab, nggak tahu diri, saudara. Halo, waduh, saya nggak tahu di gereja. Ini bukan pasar. Untung nggak banyak yang begitu, saudara. Amen, saudara. Perilaku. Anda ketemu dengan orang, ngomong dengan orang. Coba perilakunya yang baik, gitu. Ngerti? Oh, nggak baik. Oh, kan Allah melihat hati. Ya, dia lihat hati. Tapi ekspresi dari apa yang engkau tunjukkan, itulah wujud hatimu sebenarnya. Amen, saudara. Nah, orang sopan sekali belum tentu hatinya benar. Tapi orang hatinya benar, perilakunya juga akan benar. Cara bicara dengan orang. Ngerti, saudara ya? Saya berdoa, kita akan diajar banyak sekali. Dan saya berdoa, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Alright. Yang ketiga, yang terakhir. Yang membuat ratu tercengang adalah melihat akan Alkitab berkata korban yang dia persembahkan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya digunakan kalimat begini, his stairway by which he went up to the house of the Lord. Tangga, persembahan itu tangga untuk menuju ke rumah Allah. New King James memakai kalimat his entryway, jalan masuk menuju kepada rumah Allah. Ini luar biasa. Persembahan itu bukan ritual, kebiasaan. Tetapi lebih daripada itu, kalau itu keluar dari hati, Alkitab menggunakan istilah tangga sampai ke rumah Allah. Entryway, jalan masuk sampai ke rumah Allah. Luar biasa. Ada banyak orang memberi persembahan, orang tidak ada kekaguman sama sekali. Waktu Ratu Sheba lihat cara raja ini memberikan korbannya kepada Allah, kaget, saudara. Ada orang begitu cinta dengan Tuhannya. Dia beri begitu fantastis. Sebab dia cinta kepada Allahnya. Nah, dari mana sebetulnya semuanya itu? Coba lihat ayat terakhir sebelum selesai. Sarut Tawarikh 29. Lihat pada ayat yang ke-10. Inilah didikan yang Daud berikan, luar biasa. Bagaimana orang bisa begitu merdeka, orang bisa begitu mengalami kemerdekaan dalam hal memberi persembahan. Sarut Tawarikh pasal yang ke-29. Perhatikan pada ayat yang ke-10. Alkitab berkata begini. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab, perhatikan ini, kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab, perhatikan lagi, daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan.
Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini, perhatikan, telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, ini doa penting sekali. Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Luar biasa. Anda berkata, oh ya dia raja kok Pak. Dia punya semuanya, dia memberikan yang luar biasa. Daud berkata, itu bukan soal berapa yang kita punya dan tidak punya. Itu soal hati. Sehingga doanya dia berkata apa? Peliharalah Tuhan kecenderungan hati yang sedemikian ini. Anda boleh kaya raya, hatimu tidak ke Tuhan. Tidak pernah kau bisa memberikan sesuatu yang membuat orang berkata, ya dia mengasihi Tuhan. Sebaliknya Anda boleh tidak punya apa-apa. Tapi kalau kecenderungan hatimu terus ke Tuhan, engkau tetap bisa memberikan yang terbaik dari hidupmu. Dan orang berkata, sungguh dia mengasihi Tuhan. Kalau orang melihat engkau mengasihi Tuhan, Allah juga tahu engkau mengasihi dia. Hal keuangan itu bukan teknis. Termasuk kalau hari ini engkau punya utang, engkau punya problem dalam rumah tanggamu, dalam hal keuangan. Itu bukan teknis. Tapi saya berani berkata, ujung-ujungnya itu masalah hatimu dengan Tuhan. Kecenderungan hati gitu saudara. Itu penting. Saya perhatikan begini. Ada orang yang hidupnya cukup susah. Saya tahu banyak penderitaan dalam hidupnya. Satu kali, saya berdoa Tuhan, kenapa ya orang ini kok selalu berat hidupnya. Satu kali, dia punya uang dalam jumlah yang lumayan, saudara. Saya nggak jelas dari mana sumbernya, dia dapatkan uang itu. Kemudian dia akan mulai berikan perpuluhan ke gereja atau apa, saya nggak jelas. Tapi yang saya perhatikan begini. Waktu dia mau memberikan persembahan, pertanyaan pertama yang dia tujukan, dia ngomong begini. Pak, gereja cara ngaturnya uang seperti apa? Harus bagus toh Pak. Ngajari kita. Begini. Saya bingung, ini orang kok mendadak seperti itu. Nggak tahunya dia mau ngasih persembahan. Jadi ini uang mau dimasukkan. Dia mau ngatur dulu gereja. Makanya gimana? Coba, bagus? Oke. Nih. Waktu dia bicara begitu, hatinya. Itulah sebabnya berkat terkendala turun dalam hidupnya. Dia masih merasa itu uangnya. Dan dia mau itu safe. Sebab dia tahu itu uangnya. Padahal itu milikku. Lihat hatinya. Saya belajar begini. Anda punya pergumulan keuangan seperti apapun. Itu bukan teknis. Bukan siapa yang bisa ngutangi Anda lagi. Bukan siapa yang bisa memberkati Anda dengan apa lagi. Bukan. Ujungnya masalah hati. Itu. Ujungnya masalah hati. Anda tanya orang yang pernah bangkrut, bisa diberkati lagi. Tanya dengan dia. Yang memberkati dia kebenaran, yang mencelikkan mata rohaninya, dan memberikan naluri fight, ngatasi itu keluar dari dalam. Atau orang-orang yang selama ini ngutangi dia. Yang mana yang nolong dia. Kalau dia mau jujur, kebenaran yang mencelikkan mata rohnya, memberikan kekuatan untuk fight, ngatasi pergumulannya, dan dia menang. Amen, saudara. Dengar baik-baik. Engkau boleh memberi, tapi tergantung lebih daripada pemberianmu, kecenderungan hatimu dengan Tuhan. Kalau kecenderungan hatimu terhadap dia kuat, engkau pasti memberikan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak bicara jumlah. Lihat akan Habel. Saya pernah cerita kepada Anda. Zaman dulu orang tidak makan domba, orang nggak makan binatang. Tapi Habel pelihara domba. Kenapa? Dia tahu satu hal. Ini yang paling disukai Tuhan.
kecenderungan hatinya, aku mau hasilkan sesuatu yang disukai dia, lalu aku berikan kepada dia. Waktu dia lakukan itu, Alkitab berkata, persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Ngerti? Sekalipun mati, darahnya masih bisa berbicara. Karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, saudara, supaya Allah memberikan kecenderungan hati yang benar. Dan izinkan nilai hidup yang baru dimasuk ke dalam hidup kita. Amin. Bayangkan tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Mari berdiri sama-sama, saudara. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, oh yes, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, oh ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, oh ya, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saya minta semua tundukkan kepala, datang kepada Tuhan hari ini. Saya ikuti apa yang Roh Kudus katakan dalam hati saya. Ada beberapa di antara saudara, engkau sungguh-sungguh kena dengan firman Tuhan hari ini. Karena engkau berkata, Pak, hidup saya berantakan kayak begitu. Tidak tahu saya mesti kemana. Saya tidak punya Tuhan dalam hidup saya. Saya sedang cari, saya tidak pernah ketemu, dan selama ini tidak pernah saya temukan apapun. Kalau engkau orangnya, saya mau beritahu, engkau perlu Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau belum terima Tuhan dalam hidupmu, hari ini izinkan saya berdoa buat saudara. Akhiri semua kekacauan dalam hidupmu, saudara. Akhiri semua kegelapan untuk hari depanmu. Dan engkau perlu terima Tuhan pada hari ini. Kalau engkau ingin saya berdoa buat Anda karena Anda tahu Anda orangnya, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya doakan saudara sekarang juga. Terima kasih. Sama lagi, tinggi-tinggi.